Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku di hari ini. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat walafiat, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan. Amin, Allahumma amin. Nah, ini tuh di awal video adalah kelanjutan yang di video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya itu kan aku ada buat video masih pakai kostum yang sama dengan video di hari ini ya teman-teman. Jadi setelah beres-beres tuh aku lanjut buat masak siang, tapi karena durasinya kepanjangan jadi aku gabungin deh di video yang ini. Kalian masak apa teman-teman tadi? Pasti menunya pada enak-enak ya. Boleh share di kolom komentar, mana tahu bisa jadi ide masakan aku di hari berikutnya ya. Hari ini tuh kebetulan aku mau masak dua menu. Ini aku lagi potong-potongi kayak pakis atau paku gitu loh teman-teman. Jadi rencananya mau aku gulai campur udang. Tadinya sih bingung ya mau masak apa, karena paginya kan kemarin itu aku masak mie goreng Indomie ya teman-teman. Terus kayak siangnya itu mikir mau masak apa, terus pas cek-cek kulkas ternyata aku masih ada stok udang. Jadi ya udahlah ya, ini mau aku gulai aja. Terus ini kayak perbumbuannya udah aku kupasin. Tadi maaf ya aku letaknya itu di meja, tapi ini sebelum aku blender mau aku cuci terlebih dahulu. Oke deh, nah ini tuh aku udah siap ngeblendernya. Terus aku mau tambahkan minyak di kuali aku. Hari ini tuh masaknya sekitaran jam setengah 12 siang. Jadi karena memang aktivitas banyak ya teman-teman, jadi aku masaknya itu pas banget matangnya jam setengah 1. Jadi kurang lebih 1 jam aku masak. Itu karena di videoin ya, kalau nggak mungkin agak lebih cepet ya teman-teman. Ini pas aku masak itu Pak suami lagi nggak ada di rumah, jadi nggak apa-apa lah ya telat sedikit. Karena kalau beliau ada di rumah tuh jam 12 teng itu harus udah masak teman-teman. Karena beliau kan punya sakit asam lambung gitu ya. Jadi nggak boleh banget yang namanya makan itu terlambat. Ini kebetulan beliau lagi di luar, jadi ya udahlah ya, nanti paling pas pulang tetap dia makan ya teman-teman. Walaupun udah makan di luar. Jadi kalau aku masak gitu, seandainya dia pulang jam 2 atau jam 3, biasanya sih dia tetap makan nanti ya. Makan di jam 4 tuh biasanya dia sering makan di jam-jam segitu. Oke deh, nah ini pertama kali aku tumis dulu buat pakis atau pakunya. Jadi kalau aku ngomongnya pakis teman-teman, sayuran ini tuh sering tumbuh kalau di tempatnya itu banyak perkebunan sawit seperti di daerah aku. Ini tuh biasa juga sayuran sering banget dipakai kalau orang-orang ini ya Minang ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu biasanya mereka kalau buat lontong sayur, sayurannya pakai sayuran pakis atau paku ini. Nah ini tinggal aku tambahin aja buat udangnya. Ini tuh aku nggak bersihkan kulitnya ya, cuman aku buang aja tadi di bagian kepalanya gitu. Nah oke deh, jadi ini aku cek-cek ya udah empuk atau belum. Jadi ternyata udah empuk lah ya, udah mateng. Terus aku pindahin ke tungku sebelah. Ini di tungku yang tadi bekas aku pakai, mau aku ngegoreng tahu apa nah, kayak tahu crispy gitu teman-teman. Jadi untuk percobaan pertama ini aku tuh pakai tepung basah, terus pakai tepung kering seperti ini. Tapi kok kayaknya mudah melempem gitu ya, jadinya aku ganti, jadi tepungnya itu semua aku basahin, gak pakai tepung kering teman-teman. Aku tuh kemarin nonton vlognya udah lama sih, Mama Lahia Ruki. Jadi beliau itu masak tahu seperti ini, namanya itu apa ya, tahu cabai garam gitu teman-teman. Masya Allah lupa namanya, jadi namanya itu tahu cabai garam. Terus kayaknya itu simple dan enak, jadi ya udahlah ya, ini aku nyobain recook masakannya beliau. Terus pas setelah aku masak tuh ternyata enak teman-teman, masaknya juga simple.
Tapi aku terakhirnya itu pakai tepung yang tepung basah aja teman-teman, karena menurut aku kalau pakai tepung basah terus dicelupin di tepung kering itu jadinya kriuknya cuma sebentar. Oke deh, tadi tuh cabai bawangnya ditumis. Nah setelah mateng langsung dimasukkan kayak tahu yang udah digoreng, ditambahin kaldu ayam sama garam secukupnya teman-teman. Masaknya simple, rasanya juga enak. Nah ini alhamdulillah masakan aku juga udah mateng, jadi menu hari ini cukup ini aja. Alhamdulillah, bersyukur banget ya. Oke deh teman-teman, jadi videonya ini lanjut ke esokan harinya. Jadi kemarin tuh kan memang apa ya, udah nggak aku lanjutin lah videonya, udah capek kan dari pagi buat video. Terus ini tuh pagi hari lagi, seperti biasa aku buka-bukain gorden, walaupun udah agak telat ya teman-teman. Ini udah setengah tujuan deh aku bukain gorden, tapi nggak apa-apa lah ya. Pokoknya kalau di rumah tuh yang nggak ada patokan ya jam berapa harus bukain gorden, karena kalau apa ya, kalau gorden di ruang tamu ini mah kayak nggak ngaruh gitu ya, paling cuma nambah terang jadi bisa matikan lampu karena tuh jendelanya nggak dibuka ya, beda dengan kamar aku atau jendela dapur. Jadi kalau aku udah bangun, mau bangun jam 5, mau bangun setengah 5, ya aku bukain jendela ya teman-teman, supaya udaranya itu bisa bertukar jadi sejuk gitu deh. Nah karena di ruang tamu ini kan kalau nggak buka pintu tuh udara nggak masuk, jadi biasanya ini tuh adalah bagian yang terakhir yang aku buka-bukain kalau setiap pagi. Biasanya juga kalau udah sibuk di dapur, udah masak gitu ya pagi-pagi, ini tuh nanti deh sekitaran udah beresan di belakang baru aku buka pintu depan. Oke deh teman-teman, jadi ini tuh lanjut, aku mau ngeluarin ada barang di dalam mobil. Jadi kemarin Pak suami tuh sempet keluar gitu ya, terus aku minta tolong sama beliau, sebenarnya sih ngetes aja ya. Jadi aku tuh pengen banget namanya nanam-nanam bunga lagi teman-teman. Kebiasaan nih kalau anak udah mulai gede ya, aku tuh suka nanam-nanam bunga kertas kan. Terus nanti kalau aku lahiran lagi atau hamil lagi, biasanya itu nggak keurus ya. Dari hamil kakak Naira tuh aku hobi banget yang namanya nanam-nanam bunga. Terus pas lahiran kakak Naira itu bunganya nggak keurus. Begitu juga dengan adik Natasha ya. Jadi pas hamil tuh nanam banyak banget bunga. Pas anaknya lahir ya nggak sempet kan, dan pada matian gitu. Dan sekarang ini bukan berarti aku lagi hamil ya teman-teman, tapi aku lagi pengen aja gitu kan, karena waktunya udah agak longgar ya. Adik Natasha kan juga udah bisa disambi gitu ya, sambil ngurus bunga, sambil ngajak dia main. Jadi aku pengen lagi nih nanam-nanam bunga kertas, karena kan di tempat aku, rumah aku ini menghadap ke apa ya, matahari tenggelam gitu. Kalau sore panas banget teman-teman. Yang paling cocok tuh ya bunga-bunga kertas gitu kan, daripada bunga yang hijau-hijau. Itu biasanya nggak tahan sih teman-teman, suka kering, suka cepet mati. Nah ini aku nanam-nanamnya tuh dibantuin Pak suami ya, walaupun nggak semua bisa divideoin, tapi ini aku usahain di videoin. Nah ini teman-teman, apa namanya, aku itu pengen ganti bunga-bunga ini karena kan udah pada kering gitu ya, udah pada kurus-kurus juga batangnya, nggak subur banget. Bunganya itu udah jarang berbunga teman-teman, paling sesekali dan kayak nggak sehat banget gitu. Tapi aku nggak ganti potnya karena kan ada masih kuat gitu ya, jadi potnya aku nggak ganti, cuman bunganya aja aku ganti. Terus ini yang ngambil tanah udah dicampur sama sekam itu juga Pak suami, Masya Allah dibantuin ya. Ini aku saat nanam-nanam adik Natasha belum bangun ya teman-teman. Alhamdulillah adik Natasha itu bangunnya pas kerjaan aku udah beres, itu jam setengah 9 kalau nggak salah kemarin itu. Jadi aku udah selesai nanam-nanam, tinggal nyiram aja, nanti dia baru bangun gitu. Oke deh teman-teman, jadi ini tuh buat pot polybagnya udah aku buang gitu ya. Pelan-pelan aku pindahin ke embernya.
terus aku tambahin tanah gitu ya. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan ini tuh hidup, nggak kering kerontang, nggak kurus-kurus banget. Jadi dulu tuh bunga-bunga ini juga bagus awal-awalnya teman-teman. Terus pas adik Natasha lahir ya aku nggak pernah mupuk lagi. Aku juga nggak pernah apa ya, kayak ganti-ganti tanahnya gitu. Alhasil ya pada kurus-kurus gini kan. Insya Allah kalau bunga kertas mah gampang ya, nggak perlu yang disiram tiap hari. Bahkan nggak harus siram tiap hari ya supaya bunganya itu berbunga. Jadi paling cocok lah teman-teman kalau di rumah kita itu banyak banget sinar matahari, cocok banget nanam bunga kertas seperti aku. Nah, jadi video kali ini tuh agak berbeda gitu ya. Kalau biasanya kan aku kayak beres-beres rumah, masak, jadi aktivitas di rumah aja. Sekali ini tuh kayak pemandangannya di luar dan nanam-nanam bunga gini. Pokoknya aku seru deh teman-teman dan suka banget gitu ya sebenarnya aktivitas di luar rumah, karena menurut aku kalau nanam-nanam, kalau nyapu-nyapu yang di luar rumah tuh kayak berasa nggak bosen gitu, karena kan banyak dilihat ya. Sebenarnya sih kalau disuruh milih juga untuk beres-beres dalam rumah atau di luar rumah, aku lebih seneng kalau ngeberesin di luar rumah. Karena ya seperti aku bilang tadi, nggak jenuh teman-teman, banyak dilihat sambil kegiatan gitu, kayaknya seru ya. Cuman karena sekarang itu kayaknya panas banget, ini aja itu sekitaran jam setengah 8, kalian bisa lihat cahaya mataharinya itu tajam banget gitu ya. Nggak tahu deh kalau apa ya, kalau di tempat kalian. Pokoknya sekarang itu Pekanbaru Masya Allah teman-teman sampai 33, pernah kemarin tuh juga 35 derajat panasnya, Masya Allah banget deh. Dan ini tuh kata Pak suami biar dia aja yang ngisi-ngisi gitu kan, akunya itu masak aja, karena hari ini tuh belum masak ya, belum masak sarapan. Tapi karena Pak suami juga ada kegiatan pagi-pagi, aku tuh kayak nggak sabar gitu loh teman-teman. Takutnya kalau nanti nggak aku kerjain pagi-pagi, siang atau sore itu bakalan panas banget, akunya jadinya mager gitu. Jadi ya udahlah ya, ini aku kerjain aja cepet-cepet, mumpung juga di Natasha belum bangun kan. Tapi ternyata separuh jalan Pak suami itu datang bantuin aku, karena mungkin dilihatnya aku agak keberatan gitu ya ngangkat pot bunga yang udah ada isinya, yang dari atas gitu teman-teman. Nah pokoknya di sini tuh yang mana potnya masih bisa dipakai ya aku pakai. Oh ya, kemarin tuh aku belinya sekitar 10 pot, bukan aku sih yang beli ya, jadi Pak suami yang beli itu 10 pot bunga kertas. Dan pot yang di rumah itu yang bekas ada bunganya yang bisa dipakai cuman 7, jadi aku butuh 3 pot lagi, karena yang 3 pot lagi tuh kayaknya udah nggak bisa lah kayak pot bunganya dipakai, takutnya nanti udah dipindahin pot bunganya malah pecah kan. Jadi 3 pot lagi itu nggak aku pasang, nunggu beli dulu deh teman-teman. Nah ini tuh alhamdulillah tinggal 1 pot lagi bakalan selesai. Nah itu Pak suami juga lagi usaha gitu ya, katanya sih sabar aja nunggu beli pot baru, tapi akunya yang udah nggak sabar ya, karena kalau udah berhenti gitu kan nggak nanam bunga atau nggak ngisi pot gini, mau memulainya itu males teman-teman. Ini karena udah sekalian tanggung, ya udahlah ya diberesin aja. 3 pot lagi yang belum ada potnya ya nggak apa-apa, nanti kan nunggu beli dulu. Oke deh, nah ini jadi Pak suami ngangkat-ngangkatin, nyusun-nyusun gitu. Di sini tuh aku lagi lihat adik Natasha, dia udah bangun teman-teman. Terus ini tuh ternyata susunannya kurang pas menurut aku, jadi aku geser-geser sampai di posisi yang aku suka gitu ya, yang pas lah menurut aku. Oke, udah beresan menanam bunganya juga udah pada diangkati dan disusun, tinggal waktunya mainan air sambil nyiram-nyiram bunga. Kebetulan kan adik Natasha belum mandi ya, jadi ini kita siram bunga sampai nanti tuh dia aku mandiin di luar gitu teman-teman, karena kan nggak ada orang ya, nggak ada orang di belakang. Jadi aku tuh ambil sabun, ambil handuk, ambil sikat giginya, aku mandiin dia di belakang. Kalau lagi main-main air sih biasanya seperti itu ya, aku langsung mandiin dia di luar biar dia tuh senang teman-teman. Oke deh, video aku sampai di sini aja. Mudah-mudahan kalian happy dengan video kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. See you the next video. Assalamualaikum, bye.